Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube ini ya. Semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan modul 11A5 Ruang Kolaborasi. Menemukanali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Dipresentasikan oleh kelompok B1 CGP Angkatan 7. Dengan fasilitator Ibu Haja Sukesi SPD dan pengajar praktik Ibu Marhawa SPD. Adapun anggota kelompok kami, Herianti, Rahyuni, Herniana, Haidar Jaya, dan Suparman. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait konteks lokal sosial budaya di daerah kami, khususnya Desa Kajolalidong, Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone. Di sini kami mengangkat tema bentuk pengimplementasian filosofi pemikiran Lamelong sebagai salah satu nilai sosial budaya ditinjau dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan yang menjadi landasan pembentukan peradaban bangsa. Konsep pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara memerdekakan dan berpusat pada murid, mengikuti perkembangan zaman, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pembangunan budi pekerti. Nah, sebelumnya saya akan membahas sedikit tentang Lamelong. Lamelong dikenal sebagai orang yang paling berperan dalam menciptakan pola dasar pemerintahan Kerajaan Bone di masa lampau. Tepatnya pada abad ke-16, masa pemerintahan Raja Bone ke-6 Laulio Botee dan Raja Bone ke-7 Henry Rawe Bongkange. Dia adalah Kajolalidong, seorang pemikir dan negarawan ulung dari tanah Bugis. Pemikiran politik dan konsep ketatanegaraannya dianut dan dijalankan oleh sejumlah kerajaan di Bugis. Kajolalidong adalah sebuah gelar yang artinya orang cerdik atau pandai dari kampung Lalidong. Nama aslinya adalah Lamelong. Pada masa pemerintahan ini, Kerajaan Bone mengalami perkembangan sangat pesat berkat sumbangsi pikiran Kajolalidong. Ia mencoba menanamkan nilai-nilai dan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh raja dan rakyat, yaitu lempu, kejujuran, aca, kepandaian, asitinajang, kepatuhan, geteng, keteguhan, reso, usaha atau kerja keras, siri, harga diri. Lebih jauh, Lamelong sang Kajau menekankan bahwa rakyat dalam melaksanakan roda pemerintahannya harus berpedoman kepada pangadaran. Nah, apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, religius, kedua, budi pekerti, yang ketiga, nasionalisme, keempat, kejujuran, dan yang kelima, gotong royong. Bagaimana sih pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Tujuan utama pendidikan adalah memanusiakan manusia, yaitu manusia yang selamat raganya dan bahagia jiwanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penanaman budi pekerti dan penyemaian benih kebudayaan melalui tradisi. Tradisi kearifan lokal yang ada di daerah kami, misalnya Mapak Deko, budaya 3S, Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalabdi. Dan rasa nasionalisme yang ditunjukkan oleh pemerintahan Lamelong, dan adapun permainan rakyat yaitu Mak Daceng dan Maraka Bola. Contoh konkret dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan diterapkan sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Yang pertama, religius. Itu dilakukan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Salat duha setiap hari Jumat dan salat duhur sebelum pulang. Pembangunan budi pekerti dengan menghormati guru, mencium tangan guru saat datang dan sebelum pulang sekolah, berkata yang sopan, peduli terhadap teman dan kesusahan. Rasa nasionalisme dapat ditunjukkan dengan mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dengan hikmat, menyanyikan lagu Indonesia Raya di jam pertama dan lagu daerah lokal di jam terakhir,
mengintegrasikan budaya lokal dalam satuan mata pelajaran. Keempat, kejujuran. Berkata dan berlaku jujur dalam setiap kegiatan, tidak menyontek saat ujian, dan membentuk kanting kejujuran. Kegiatan gotong royong dapat dilihat dari kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, saling membantu jika ada teman yang kesusahan. Satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan, yaitu penguatan budi pekerti. Setiap anak memiliki kodratnya masing-masing, baik itu kodrat alam maupun kodrat saman. Ajaran budi pekerti tidak lepas dari trisentra dan trilogi pendidikan. Pendidikan anak dimulai dari keluarga sebagai madrasah pertama, dilanjutkan di sekolah, ada guru dan rekan sebayanya, dan lingkungan masyarakat yang dapat membentuk watak dan perilaku anak. Penguatan budi pekerti pun dapat kita tempuh mulai dari diri sendiri, dan sebagai seorang guru kita menerapkan trilogi pendidikan ing Ngarso Sungtulodo, ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Kita harus sepenuhnya melayani, memberi teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan bagi tumbuh kembang anak, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil dan berakhlak mulia. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah. Adapun tantangannya di sini adalah mulai terkikisnya oleh zaman. Guru belum menggunakan media pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar. Guru belum merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Solusi yang dapat dilakukan adalah pembiasaan di sekolah, menggunakan media pembelajaran yang ada di sekitar, dan memanfaatkan media sosial berbasis digital sebagai sumber belajar. Terima kasih, salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju.